Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sari Oktavera selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan dimana di sini kami ingin mempresentasikan terkait tugas yang telah Ibu berikan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Baiklah, di sini langsung saja kami akan mempresentasikan tugas akhir kami, yaitu Business Plan Asapin Lele dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Ridjuanda, sebagai ketua kelompok, dan ada 4 anggota lainnya, yaitu Anindi Bahri, Lutfia, Akila, Rahma Santika, dan Windy Jalnadia. Sebagai pengantar, usaha Asapin Lele ini merupakan sebuah olahan makanan berbahan dasar ikan lele dengan proses pemasakannya menggunakan metode pengasapan. Kemudian apa saja yang akan kami bahas pada pembahasan tugas akhir kali ini, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada aspek pemasaran, yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen, yang keempat aspek produksi, dan yang kelima aspek keuangan, yang dimana pendahuluan akan dijelaskan oleh Rahma Santika, aspek pemasaran oleh Nindi, dan aspek organisasi dan manajemen oleh Windy Jalnadia, dan yang keempat ada aspek produksi yang dijelaskan oleh Lutfia, dan yang kelima ada aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama dan seterusnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Juanda. Saya akan membahas mengenai latar belakang berdirinya usaha Asapin Lele. Salah satu kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidup yaitu memerlukan makanan. Karena makanan merupakan hal yang paling dasar yang dibutuhkan sebagai bahan pokok agar kita memiliki energi dalam melakukan berbagai hal atau melakukan berbagai kegiatan. Selain itu, biasanya nasi ada juga makanan pendamping nasi atau yang biasa kita sebut sebagai lauk. Lauk yaitu makanan pendamping yang biasa dimakan bersamaan dengan nasi, yang umumnya berupa daging, ikan, sayuran, dan lainnya. Ikan lele merupakan ikan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai lauk. Kini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi ikan lele. Selanjutnya itu mengenai visi dan misi dari usaha Asapin Lele. Untuk visi yaitu menjadikan lele asap sebagai makanan yang disukai oleh rakyat Indonesia, sehingga menjadi opsi variasi menu makanan yang wajib ketika singgah di restoran ataupun di berbagai rumah makan. Untuk misi, menjadikan produk Asapin Lele menjadi produk terdepan dan terunggul. Baiklah, selanjutnya itu aspek pemasaran. Jadi pada aspek pemasaran ini ada strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Ada 7 poin. Yang pertama itu produk, yang kedua itu price, yang ketiga itu promotion, yang keempat itu placement, yang kelima itu people, yang keenam itu proses, dan yang ketujuh itu physical evidence. Selanjutnya itu poin pertama pada aspek pemasaran, yaitu produk. Lele asap makanan yang sangat jarang ditemui namun memiliki potensi bisnis yang sangat tinggi serta memiliki cita rasa yang berbeda di ranah kuliner Indonesia. Dengan pembaruan yang sangat signifikan dan penambahan variasi rasa serta kualitas yang premium didukung dengan kemasan yang menarik, lele asap akan menjadi makanan yang sangat disukai oleh masyarakat banyak. Pada poin 2 yaitu price. Dengan mudahnya ditemukannya bahan baku lele asap ini, lele asap akan dibanderol dengan harga yang sesuai dengan kantong masyarakat agar masyarakat puas tidak hanya dengan rasanya yang nikmat. Asapin lele ini dijual juga dengan harga grosiran yang tentunya akan lebih murah. Penjualan di media sosial akan banyak menawarkan diskon-diskon yang sangat menarik. Pada poin 3 yaitu promotion. Jadi pada promotion ini dilakukan strategi mengenai bagaimana produk kita dapat dikenal oleh konsumen melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada advertising atau iklan. Beriklan dapat dilakukan melalui beberapa media. Yang pertama itu media cetak, contohnya itu brosur, iklan atau majalah koran. Yang kedua itu ada media radio, iklan di radio. Yang ketiga itu ada media sosial, jadi nanti akan dipromosikan di Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Yang kedua itu ada sales promotion, jadi lele asap ini akan dibumingkan dengan
menjual di berbagai acara seperti pameran kuliner khas daerah yang akan dibuka outletnya agar masyarakat dapat mudah untuk membeli lele asap ini secara langsung di tempatnya. Poin ketiga yang promotion ini ada personal selling. Promosi ini akan dilakukan dengan cara dilakukannya bagi-bagi brosur dan promosi secara langsung ke rumah masyarakat, ke rumah makan, serta menawarkan diskon sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Yang selanjutnya pada promotion ini ada public relation. Jadi Asapin Lele akan menawarkan kerjasama dengan perusahaan besar agar dapat membantu proses penjualan dan promosi. Dengan cara ini dapat memudahkan atau membantu produk terkenal dan menambahkan penjualan. Untuk poin 4 yaitu placement. Jadi pada placement ini, lokasi usaha ini sangat dekat dengan rumah-rumah penduduk sehingga memudahkan masyarakat dalam membeli secara langsung, dan juga produk akan didistribusikan ke rumah makan, UMKM, dan juga bisa dibeli secara online. Oke, untuk poin yang kelima yaitu people. Lele sangat digandrungi oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Dengan penambahan variasi rasa, tentu membuat semua lapisan masyarakat ini menyukai olahan lele tersebut, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk. Yang keenam itu ada proses. Jadi pada aspek proses ini, lele asap adalah olahan makanan yang dimana kita perlu memasak kembali jika dikonsumsi. Jadi pada dunia makanan atau dunia kuliner, khususnya itu golongan yang tidak ingin ribet, kemungkinan lele asap ini akan kalah dengan olahan makanan yang cepat saji. Jadi dalam proses pemasaran ini sangat penting untuk memasukkan ide-ide kreatif sehingga masyarakat Indonesia mudah kenal dan yakin bahwa produk ini tidak kalah dengan produk yang lainnya. Untuk yang ketujuh yaitu physical evidence. Penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam penjualan produk yang dapat dilihat langsung oleh konsumen, seperti tempat yang menarik dan tempat yang bersih. Asapin Lele dikemas dengan kemasan yang sangat menarik dan juga lokasi usaha yang luas, sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli secara langsungnya, dan hingga masyarakat juga nyaman dan tidak bosan untuk berkunjung ke tempat lele asap ini. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk poin selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saudara Windy Jalnadia. Terima kasih saudari Anindi Bahri. Untuk yang selanjutnya, saya Windy Jalnadia akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai aspek organisasi dan manajemen. Nah, pada aspek organisasi dan manajemen ini memiliki struktur organisasi yang terdiri atas 1 ketua dan 3 bagian bidang, yaitu bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Untuk bisnis lele asap ini diketuai oleh Muhammad Rijuanda, dengan bagian keuangan diisi oleh Anindi Bahri, bagian pemasaran yang sangat kompleks diisi oleh Windy Jalnadia yaitu saya, dan Lutfia Akila Abrar. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu bagian produksi diisi oleh Rahma Santika. Untuk perizinan, dalam rencana pembangunan usaha lele asap ini, rencananya akan dilegalkan dalam bentuk CV. Mengapa? Agar memiliki kedudukan yang legal di mata hukum dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat, dengan kata lain yaitu konsumen. Dan untuk kegiatan pra-operasi dan jadwal pelaksanaan berjalan dalam 4 bulan. Dengan bulan pertama dilakukan kegiatan survei pasar, menyusun rencana usaha, perizinan, survei tempat usaha, dan survei mesin atau peralatan. Untuk bulan kedua dilakukan 2 kegiatan yaitu pemasangan sarana penunjang dan mencari tempat kerja. Dan untuk yang bulan ketiga yaitu uji coba produksi. Dan untuk yang terakhir yaitu kegiatan operasional dilakukan juga pada bulan ketiga dan bulan keempat. Nah, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya diserahkan kepada Lutfia Akila Abrar. Terima kasih Saudari Windy Jalnadia. Sekarang izinkanlah saya Lutfia Akila Abrar untuk memaparkan bagaimana aspek produksi dari produk Asapin Lele. Produk Asapin Lele berupa ikan lele asap yang dimana melalui proses pengasapan.
ikan lele asap yang diproduksi tersebut memiliki tekstur yang renyah dan tekstur daging yang sangat lembut, sehingga produk ikan lele asap dari Asapin Lele ini memiliki kandungan zat besi serta vitamin yang sangat tinggi, serta ikan lelenya memiliki tingkat lemak yang sangat rendah karena tidak melalui proses penggorengan melainkan proses pengasapan. Proses produksi ikan lele asap ini melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengolahan ikan lele. Pengolahan ikan lele ini dimulai dari pembelian ikan lele di perkembangbiakan ikan lele. Selanjutnya, kami membersihkan ikan lele tersebut secara keseluruhan dan juga membelah dua bagian dari ikan lele tersebut. Tahapan kedua ialah pengasinan. Pada pengasinan ini, kami akan membuat larutan garam dan ikan lele yang telah dibersihkan sebelumnya akan dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut. Hal ini dilakukan agar untuk menghilangkan bau amis pada ikan lele dan menambahkan tingkat keawetan pada ikan lele tersebut. Nah, setelah diletakkan di larutan garam, ikan lele tersebut nanti akan diangkat dari larutan garam tersebut dan akan dikeringkan sedikit sambil dikaitkan ekornya di kawat. Proses tahapan ketiga adalah pengasapan. Pada proses pengasapan ini terlebih dahulu rak pengasapan dipanaskan dengan dibakarnya kayu bakar hingga mencapai temperatur 100 derajat Celcius. Nah, setelah melakukan pembakaran atau pemanasan, maka ikan lele tersebut dimasukkan ke dalam rak pengasapan dengan cara disusun dan digantung. Nah, setelah itu ikan lele yang diasap tersebut ditunggu hingga berwarna kuning kecoklatan atau sekitar lebih kurang 1 jam hingga 2 jam dalam proses tersebut. Baiklah, proses yang keempat adalah pengemasan. Pada pengemasan ini, ikan yang telah diasapkan itu didinginkan dan setelah itu akan dimasukkan dan dikemas di dalam plastik. Nah, sebelum itu kemasan tersebut telah divakum dengan alat yang bernama vacuum sealer yang digunakan untuk mencegah agar bakteri tidak tumbuh ataupun berkembang biak di dalam kemasan tersebut. Baiklah, setelah membahas mengenai proses produksi ikan lele asap, di sini kami juga membahas mengenai lokasi produksi ikan lele asap. Nah, lokasi yang diharapkan yaitu ditempatkan di dekat pemeliharaan atau perkembangbiakan ikan lele. Nah, selain itu juga diharapkan bangunan yang dimiliki pada produksi ikan lele asap ini memiliki tempat yang sangat besar yang bisa membuat rak pengasapan sehingga memiliki daya tahan panas yang tinggi serta dapat melakukan pengasapan dengan unit yang banyak. Selain itu, alat sarana dan prasarana yang digunakan pada produksi ikan lele asap ini meliputi ikan lele, garam, kayu bakar, rak pengasapan, mesin vacuum sealer, mesin pencetak label, serta instalasi listrik, air, dan internet. Baik, sekarang kita masuk pada aspek keuangan. Nah, pada aspek keuangan, yang pertama di sini akan membahas tentang sumber pendanaan usaha. Yang dimana pada usaha yang akan kami jalankan, kami membutuhkan dana yang bersumber dari modal yang berasal dari dana pribadi tentunya dan dana dari pihak investor sebagai dana alternatif. Nah, kemudian yang kedua ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini meliputi sumber pendanaan, kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, analisis biaya tetap, dan analisis biaya tidak tetap, dan yang terakhir ada proyeksi aliran kas usaha. Nah, di sini seluruh dana akan diuraikan seluruhnya. Nah, kemudian akan direkap. Nah, setelah perekapan itu maka jadilah pada pembahasan ini menjadi bahasan dalam proyeksi keuangan. Kemudian ada analisis keuntungan. Yang pertama itu ada analisis BEP metode terburuk. Nah, BEP sama-sama kita tahu yaitu adalah break even point, yang dimana break even point merupakan titik impas dan sebuah kondisi di mana besarnya jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan usaha tersebut. Nah, pada analisis BEP metode terburuk, di sini Asapin Lele mengasumsikan pendapatan bersih tiap bulan
adalah setengah dari laba bulan pertama, yaitu sebesar 7 juta. Dengan modal awal yang dibutuhkan yaitu 100 juta. Nah, berdasarkan analisis dan perhitungan dengan metode terburuk, maka Asap Nilai dapat mengasumsikan bahwa akan mencapai titik impas pada bulan ke-15 pertama sejak melakukan penjualan. Yang kedua ada analisis BEP metode normal. Nah, di sini Asap Nilai mengasumsikan keuntungan bersih bulan pertama, kemudian penjualan yaitu pendapatan sebesar 14 juta dengan modal awal 100 juta. Nah, berdasarkan analisis BEP metode normal, Asap Nilai dapat mencapai titik impas pada bulan ke-8 sejak melakukan penjualan. Nah, kemudian yang terakhir ada perhitungan BEP metode terbaik. Dengan menaikkan penjualan sebanyak 25% dari penjualan normal, yaitu dengan pendapatan sebesar 32 juta dan dengan modal awal sebesar 100 juta. Nah, berdasarkan analisis BEP metode terbaik ini, Asap Nilai dapat mencapai titik impas pada bulan keempat sejak melakukan penjualan. Nah, yang terakhir itu ada BMC atau Business Model Canvas. Dan sebelumnya pada kelas-kelas sebelumnya Business Model Canvas itu sudah dikerjakan, dan sama-sama kita ketahui bahwasanya Business Model Canvas atau disingkat sebagai BMC ini merupakan sebuah strategi manajemen yang digunakan untuk membantu merancang sebuah perancangan bisnis. Jadi perancangan tersebut harus didasarkan oleh beberapa hal seperti infrastruktur, keuangan, pelanggan, kemudian nilai produk dan nilai perusahaan dan produk. Nah, di sini kami merancang sedemikian rupa aspek-aspek daripada BMC atau Business Model Canvas itu sendiri. Yang pertama itu ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel atau saluran, kemudian yang keempat ada customer relationship, kemudian ada key resource, kemudian ada key activities, dan yang kesembilan ada cost structure, kemudian key partner, dan yang terakhir ada revenue stream atau arus pendapatan. Baiklah, itulah tadi hal yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.